Bab 1342. Master abadi sudah mati. Flop, flop. Kultivator terus mendengus dan jatuh ke tanah. Raut wajah mereka memerah, dan ditekan ke tanah oleh tekanan, tidak bisa bangkit. Benar-benar melelahkan, seperti berjalan di atas gunung, dan juga aku merasa seperti berjalan beberapa mil jauhnya, kenapa baru melangkah maju selangkah saja. Di samping, dahi Fernandini berkeringat, napasnya terengah-engah seperti sapi, dia menyeka wajahnya sambil mengeluh. Apakah ini taktik ilusi? Sebenarnya kita hanya berjalan di tempat saja. Deani Liu berkata. Tidak, itu pasti teknik rahasia luar angkasa yang misterius. Kalian lihat bagian depan, itu berbeda dari sebelumnya. Wanita tua itu juga terengah-engah dan berkata. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk, dan benar saja, di kedalaman aula yang semula kosong, beberapa dekorasi muncul saat ini. Sebuah kursi tinggi tergeletak di kejauhan, tetapi kursinya gelap dan tidak ada orang yang terlihat. Ini menunjukkan bahwa setiap orang tidak melakukan hal yang sia-sia, tetapi ujian ini masih belum selesai. Satu-satunya kesempatan kita adalah mewarisi Master Abadi. Tidak mungkin bahkan benda pun tidak mendapatkannya. Fernandini menggertakkan giginya, meraung dan terus melangkah maju, tapi setelah berjalan 10 langkah, terdengar flop, dia jatuh ke tanah dan langsung pingsan. Dalam menghadapi tekanan ini, segala ilmu sihir atau harta benda tidak ada gunanya, semua orang hanya dapat mengandalkan kemampuan dan kemauannya sendiri untuk bertahan. Setelah Fernandini jatuh, kultivator lain ikut jatuh. Di belakang, hanya tersisa Erikin, wanita tua, dan Deani Liu. Pakaian Erikin basah oleh keringat. Saat ini, dia merasa seperti memikul dunia sambil bergerak maju. Setiap langkah yang dia ambil tidak kurang dari pertarungan hidup dan mati. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kursi yang tinggi itu. Perlahan-lahan akhirnya muncul seseorang. Itu adalah seorang pria paruh-baya, mengenakan jubah juru tulis mirip dengan Yumo, tapi kemeja berwarna cian. Dia menutup mata, wajahnya cerah, dengan 3 janggut panjang di bawah rahangnya, terlihat sangat tampan. Memberi kesan anggun pada orang-orang, seperti seorang cendekiawan terpelajar, sekilas saja membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak dekat dan percaya. Erikin, semuanya mengandalkan kamu. Suara Deani Liu datang dari samping, dia pucat dan jatuh ke tanah dengan satu lutut, tidak bisa lagi bergerak maju. Erikin menarik napas dalam-dalam. Yang pahit adalah bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan warisan, terasa konyol jika berbicara tentang melarikan diri dan bertahan hidup. Bagaimanapun juga, diri sendiri harus bertahan sampai akhir. Wanita tua di samping, karena dia berkultivasi kerohanian, juga sangat tangguh. Dia berada dalam situasi yang lebih buruk dari Erikin, dan sudah hampir ditekan ke tanah saat-saat terakhir, tetapi dia bersikeras. Pada akhirnya, Erikin dan wanita tua itu berjalan ke depan juru tulis. Weng. Dan saat mereka mengambil langkah terakhir, tekanan yang hampir menghancurkan mereka berdua, dengan getaran ringan, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Selamat, kalian berdua lulus ujian. Suara Yumo terdengar dari belakang saat ini. Mendengar ini, Erikin tidak bisa membantu tetapi membungkuk, terengah-engah. Wanita tua itu jatuh dan duduk di tanah, berkeringat seperti hujan. Setelah istirahat sejenak, tubuhnya pulih sedikit. Erikin menoleh dan menemukan bahwa Deani Liu dan Fernandini dan yang lainnya sebenarnya terbaring 2 atau 3 langkah di belakang mereka. Tetapi dalam beberapa langkah ini, dia benar-benar mengambil hampir 10.000 langkah. Tapi secara kumulatif, Erikin tidak tahu seberapa jauh dia berjalan, 5 km atau 10 km. Master Abadi Rui ini layak menjadi kekuatan besar yang dikenal karena ilusi di zaman kuno.
Bahkan ilusi yang ditempatkan di bawah ujian acak sebelum kematian, penuh dengan keanehan. Itu hanya 1000 mil jauhnya. Senior Yumo, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Berdiri 5 meter di depan Master Abadi Rui, Eric Kin bertanya. Itulah masalahnya. Yumo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika dalam situasi normal, jika kalian berdua lulus penilaian, Tuan Besar Master Abadi akan merasakannya dan segera membuka matanya. Apa maksudmu? Eric Kin merasakan firasat tidak menyenangkan di dalam hatinya. Mereka telah bekerja sangat keras untuk sampai ke sini, jangan-jangan bermasalah. Semua orang juga melihat ke arah Yumo dengan gugup. Ngomong-ngomong, Senior Yumo, kamu baru saja mengatakan bahwa kami datang terlambat, apa maksudnya? Tuan Muda Chen tiba-tiba memikirkan hal ini dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Itu penyebabnya, karena Master Abadi tidak menyangka bahwa dunia akan berubah drastis saat itu. Tidak ada yang menemukan tempat pemakamannya dalam waktu begitu lama. Selain itu, obsesifnya menjadi lemah. Terakhir kali dia bangun adalah 3000 tahun yang lalu, dan itu hanya sesaat. Awalnya Master Abadi akan bangun. Eric Kin bertanya. Awalnya, Master Abadi seharusnya bangun sekali dalam 1000 tahun, tetapi dalam 3000 tahun ini, tidak ada kabar. Kata-kata Yumo membuat hati semua orang terasa berat. 3000 tahun yang lalu, hanya bangun sesaat. Dalam beberapa tahun terakhir, terus tertidur lelap, atau sudah meninggal. Mungkin, bahkan jiwa tersisa Master Abadi hampir menghilang sepenuhnya. Jika begitu, satu-satunya kesempatan mereka bertahan hidup, bukankah akan terputus? Senior, tolong tunjukkan kami jalan keluar. Tuan Muda Chen berkata dengan gugup. Tidak ada jalan keluar. Yumo menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian harus memikirkannya dengan jelas. Sekarang kalian menghadapi Master Iblis yang akan segera lahir. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup, dan tidak ada harapan. Namun, aku tidak akan membiarkan Master Iblis membebaskan diri begitu saja. Inilah yang dimaksud tuanku. Tidak ingin menyembunyikan apapun, sebelum kalian datang, aku sudah melakukan persiapan. Setelah menerobos dunia ini, aku akan mati bersama Master Iblis. Apakah mengandalkan formasi yang kamu buat di dalam dan di luar aula? Eric Kin bertanya tiba-tiba. Bin, apakah kamu melihat 5 bintang di langit? Yumo menunjuk ke langit dan berkata, kelima bintang ini sesuai dengan 5 elemen Tuan Besar Master Abadi di luar. Yang redup adalah yang telah ditelan dan diserap oleh Master Iblis Gentayangan. Saat kelima bintang ini semua redup, maka dunia ini juga akan diserang oleh Master Iblis. Dan pada saat itu, aku akan menghancurkan dunia batin ini dengan segala cara, Moza Yu berkata dengan tenang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tuan Muda Chen gemetar. Diperkirakan besok pagi, Master Iblis sudah bisa masuk ke tempat ini, jadi jika Master Abadi masih hidup, kalian masih memiliki waktu kurang dari 1 hari untuk membangunkannya. Tidak ada yang bisa mengganggu tidur panjang Master Abadi, bahkan Master Iblis Gentayangan juga tidak bisa. Moza Yu tidak takut dengan mati, ekspresinya sangat acuh tak acuh. Dia hanya roh senjata, dan tidak mengerti keinginan dan kekaguman kultivator biasa terhadap hidup. Dalam hatinya hanya ada kesetiaan dan perlindungan terhadap Master Abadi Rui. Saat Master Iblis menyerbu, itulah saatnya dunia ini dihancurkan. Semua orang merasa putus asa. Mereka memandang Eric Kin dan wanita tua itu. Semua orang, hanya mereka berdua yang bisa mendekati Master Abadi. Jika mereka berdua tidak bisa membangunkan Master Abadi di waktu berikutnya, maka mereka semua akan tamat. Tapi kalian juga tidak perlu terlalu panik. Mati di tanganku jauh lebih baik daripada ditelan dan disiksa oleh Master Iblis Gentayangan. Sudah, aku sudah selesai menjelaskan sampai di sini.
Jika kalian ada sesuatu, bisa pergi keluar untuk mencariku." Setelah Yumo selesai berbicara, dia pergi dengan tergesa-gesa. Formasi untuk menghancurkan dunia ini bukanlah hal yang sepele, dia sudah mulai mempersiapkannya sejak 2000 tahun yang lalu, dan masih ada beberapa detail yang belum selesai. "Aku menyingkirkan energi iblis di tubuhmu, sekarang ingatanmu harusnya sudah pulih." Saat Yumo berjalan, dia mengeluarkan jiwa tersisa dari lengan bajunya. Bersambung.